Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jaldik Plans. Gak kerasa udah sekitar sebulanan aku nggak bikin video di channel ini. Dan sebelum aku mulai videonya, aku mau minta maaf buat teman-teman yang udah bertanya di kolom komentar tapi belum aku jawab karena kebetulan aku sedang ada kegiatan, jadi belum sempat untuk membalas pertanyaan teman-teman satu persatu. Oleh karenanya, di sini aku mau bikin video dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan di kolom komentar. Sesuai dengan judul, kali ini aku akan bahas soal cara atau tips untuk merawat black velvet, alokasi black velvet agar tidak lunglai seperti ini. Nah, jadi ini dia lunglai black velvetnya. Nah, gimana caranya sih biar dia tuh nggak sampai kayak gini gitu. Terus solusinya gimana? Simak terus videonya sampai selesai, oke? Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di sini aku punya beberapa velvet yang daunnya layu seperti ini, daunnya jatuh seperti ini, bisa dilihat. Ataupun yang seperti ini juga mulai jatuh daunnya. Berbanding terbalik dengan beberapa velvet yang ada di sini seperti ini daunnya tegak banget. Nah, yang akan kita bahas adalah kenapa kok bisa seperti ini dan solusinya apa. Yang pertama adalah soal penyebabnya. Ada beberapa penyebab sehingga daun velvet bisa jatuh seperti ini. Yang pertama adalah karena memang sudah usianya untuk jatuh atau daunnya sudah tua. Nah, seperti ini. Ini daunnya udah tua, jadi dia udah sedikit wajar untuk dia layu atau jatuh seperti ini. Nah, berbeda dengan hal yang satu ini. Bisa dilihat ini masih muda, masih seger, tapi daunnya udah mulai jatuh. Lama-lama dia akan lebih melengkung seperti ini. Nah, kalau daunnya masih segar seperti ini, tapi tangkai velvet mulai melengkung seperti ini atau mulai layu seperti ini, kemungkinan besar penyebabnya adalah karena terlambatnya penyiraman. Penyiraman dilakukan sampai medianya kering. Nah, itu yang harus dihindari teman-teman. Jadi nggak boleh sampai media itu sampai terlalu kering, yang ada malah nanti daun velvet akan atau tangkai velvet akan layu, daunnya bahkan bisa mengering ataupun kuning seperti ini misalnya. Nah ini daunnya kuning bukan karena terlalu banyak penyiraman, tapi karena terlambat dilakukan penyiraman. Jadi usahakan media selalu lembab ya teman-teman, pastikan lembab tapi tidak menggenang airnya di situ, oke? Poinnya adalah lembab. Jangan sampai dia terlalu basah, tapi jangan juga sampai dia benar-benar kering, karena daun ini mengakibatkan daunnya atau tangkai daunnya layu seperti itu. Nah, solusinya apa teman-teman? Dari saya atau dari aku ada dua solusi. Yang pertama, kita potong aja karena dia udah susah untuk berdiri. Contohnya seperti ini. Nah, untuk daun yang ini bisa kita potong karena ini sudah hampir mustahil untuk kita tegakkan lagi karena dia udah daun tua. Potong aja nggak apa-apa. Nah, kalau untuk yang ini solusinya adalah kita letakkan di dalam rumah selama 3 hari sampai 4 hari. Teman-teman bisa coba sebelum dimasukkan, teman-teman siram dulu sedikit sampai medianya cukup lembab, lalu letakkan di dalam rumah selama 3-4 hari. Lihat apa yang terjadi. Daunnya kemungkinan akan tegak seperti daun-daun yang ada di sini. Nah, ini kemarin kalau nggak salah yang ini ya. Ini kemarin juga habis lunglai, habis layu. Salah satu daunnya seperti ini. Yang ini. Terus aku letakkan dalam rumah selama 3 hari. Dia mulai tegak kembali seperti itu. Jadi solusi dari aku, coba teman-teman letakkan velvet ini di dalam rumah. Nggak harus velvet, bisa dragon scale, dragon silver. Coba letakkan di dalam rumah selama 3-4 hari. Selama daunnya itu bukan daun tertua atau daun paling tua, itu dia akan bisa kembali lagi atau bisa tegak lagi seperti ini.
Ingat teman-teman ya, bukan daun tertua seperti ini. Nah, kalau daun kayak gini sudah hampir mustahil untuk dia tegak kembali. Jadi sebaiknya potong aja, atau kalau teman-teman nggak pingin potong ya udah biarkan aja seperti ini, oke? Jadi solusinya seperti itu, letakkan di dalam rumah selama 3-4 hari, lihat hasilnya, dia akan tegak kembali, oke? Nah, kok bisa sih si velvet ini ketika diletakkan dalam ruangan dia bisa tegak kembali? Nah, dalam bahasa yang sederhana, ketika tanaman kita letakkan di tempat yang minim pencahayaan atau minim sumber cahaya, pertumbuhan akan cenderung mengarah ke atas, sehingga untuk kasus tangkai velvet yang lunglai atau layu seperti ini, ketika kita letakkan dalam ruangan selama 3-4 hari atau mungkin 5 hari, tangkainya akan pelan-pelan naik seperti ini. Nah, bisa teman-teman coba di rumah selama 3-4 hari, mungkin 5 hari juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lebih dari seminggu ya teman-teman, karena yang ada nanti malah tangkai velvet ini akan panjang-panjang seperti itu. Nah, satu lagi tambahan penyebab dari daun velvet itu layu, ini yang cukup ekstrim ya teman-teman, adalah akar atau umbi velvet itu busuk. Nah, di sini aku nggak bisa nunjukin karena kebetulan di sini nggak ada velvet yang sedang busuk. Jadi intinya adalah ketika akar atau umbi itu busuk, maka daun velvet hampir semua atau bahkan semua daun velvet itu akan layu, akan lunglai seperti ini. Nah, semua daun akan bentuknya seperti ini kalau misalnya akarnya atau umbinya itu bermasalah. Kalau ini kan dia cuman satu kan, cuman yang ini doang yang daunnya lunglai. Nah, sedangkan kalau misalnya si umbi atau akarnya bermasalah, maka hampir semua daun atau bahkan semua daun akan layu atau lunglai seperti ini. Solusinya bongkar, bersihkan bagian yang busuk, lalu ganti media tanam dan tanam ulang si velvet seperti itu. Tentu aja nanamnya dari umbi lagi ya teman-teman, karena daunnya yang pasti udah nggak produktif lagi, nggak bisa untuk ditanam kembali. Jadi daunnya potong, tanam lagi umbinya di media yang baru seperti itu. Oke, sekian pembahasanku. Semoga kalau misalnya teman-teman punya velvet dan velvetnya layu atau lunglai seperti kasus yang barusan aku jelaskan, teman-teman bisa untuk mengatasinya ya teman-teman. Semoga berhasil. Terima kasih.